Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi. Kiranya hari ini kita berlimpah dengan kabar baik, kabar bahagia, kabar sukacita yang datangnya dari Tuhan. Kita awali kegiatan kita sepanjang hari ini dengan mendengarkan renungan Bina Iman GKI Klasik Solo. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, oleh karena perlindungan Tuhan, kemurahan Tuhan tak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur jikalau pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk bangun, membuka mata kami, menggerakkan seluruh organ tubuh kami. Kami masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas kami, karya kami, pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan sepanjang hari ini berlandaskan akan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan pendengaran kami, hati kami, seluruh perasaan kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman-Nya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita tidak asing dengan istilah mengasihi. Karena dalam firman Tuhan sudah berulang kali, sering kali kita baca, kita renungkan, kita ucapkan, kita nyanyikan, dikotbahkan berkaitan dengan mengasihi. Namun mengapa dalam hal ini Yesus berkata, aku memberikan perintah baru? Bukankah istilah mengasihi dalam perjanjian lama itu sudah disampaikan berulang-ulang? Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, dalam hal ini, kata baru ini bukan dalam pengertian waktu. Kalau dalam pengertian waktu, sekalipun ada sesuatu yang baru, suatu hari nanti akan menjadi usang. Contoh, saya memakai baju baru misalnya, ini sudah tidak baru lagi, sudah agak lama. Ya, ketika saya memakai baju ini pertama kali, tentu warnanya lebih cerah, lebih putih, lebih segar, lebih enak dipakai. Itu karena waktunya itu masih baru. Belum lama baju ini jadi. Namun ketika baju yang saya pakai, sekali dipakai, dicuci, dijemur, dipakai lagi, dicuci lagi, dijemur lagi, berulang-ulang kali, apa yang dikatakan baru itu nggak bisa lagi dikatakan baru. Tapi lama-kelamaan apa yang disebut baru ini lama-lama akan mengkeret kainnya. Belum lagi kalau ada benang yang brodol. Belum lagi karena faktor usia bisa sobek. Walaupun dijahit berulang kali, berkali-ulang, toh dimakan oleh faktor waktu, baju itu suatu hari akan menjadi gombal dan bisa menjadi keset untuk alas kaki. Ibu bapak, istilah baru yang Tuhan pakai ini tidak berkaitan dengan waktu, tetapi berkaitan dengan mutu atau kualitas. Itu berarti kalau Bapak Ibu dan saya diberi perintah baru berkaitan dengan mengasihi, itu berarti kita diajak untuk terus-menerus mengerjakan kasih yang diperbarui dari hari ke hari. Mengapa? Karena yang namanya kasih itu bisa luntur.
Yang namanya kasih itu bisa turun kadar kualitasnya. Dulu ketika ketemu pertama kali, bisa saja Bapak, Ibu, dan saya menyanyikan lagu Gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi. Ayo kita hidup bersama. Wow, kepala untuk kaki, kaki untuk kepala. Semua demi Nyai. Itu kasih mula-mula. Tetapi ketika seiring berjalannya waktu, tiap hari ketemu, tiap hari berkomunikasi, muncul persoalan baru yang bisa mengikis kasih mula-mula. Yang mulanya kata-katanya lembut tiba-tiba bisa membentak. Yang mulanya tangan ini dipakai untuk mengelus dengan lembut, tiba-tiba bisa dipakai untuk menampar. Yang mulanya kaki ini dipakai untuk ngayuh sepeda, gonceng ke jarak berapa kilometer pun oke saja, nggak mengenal lelah karena ada kasih mula-mula. Tetapi kaki juga bisa dipakai untuk menendang. Ketika kaki itu fungsinya atau kadar kasihnya sudah mulai menurun, maka fungsi kaki akan berubah. Begitu pula dengan perasaan, begitulah dengan perbuatan kita. Kasih yang kita miliki bisa hilang kalau kasih itu tidak dihidupi, tidak dipelihara, tidak dirawat, tidak dipupuk. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita. Kita diajak untuk mengerjakan sikap saling mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi sesama kita. Bagaimana mungkin Bapak, Ibu, dan saya bisa mengasihi sesama kita kalau dengan orang-orang seisi rumah saja kasih kita sudah kering, bahkan mungkin hilang. Kata-kata cinta berubah menjadi makian. Ya, yang dulunya saling peduli sekarang saling egois. Bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan kasih kepada sesama di luar sana, sementara dengan orang-orang seisi rumah saja kasih kita sudah usang. Bapak, Ibu, Yesus memberikan nasihat, memberikan perintah baru kepada setiap kita, yaitu supaya kita saling mengasihi dimanapun kita berada dan ditempatkan Tuhan. Saling itu berarti tidak satu arah, tetapi dua arah. Bagaimana kalau kasih itu hanya satu arah? Tentu bertepuk sebelah tangan, tidak bisa menyatu. Ya, kalau seseorang mengasihi tapi bertepuk sebelah tangan, jujur, ini menguras tenaga, menguras perasaan, menguras energi. Namun ketika kasih itu sama-sama dikerjakan, maka selemah apapun keadaannya akan menjadi kekuatan besar yang bisa mengalahkan banyak perkara. Ya, mengalahkan kelesuan, mengalahkan keputusasaan, mengalahkan ketidakberdayaan. Beberapa tahun yang lalu, ada seseorang yang mengungkapkan kata kasihnya kepada saya. Tentu Bapak Ibu juga pernah muda kan? Sama, saya juga pernah muda. Yang namanya anak muda, taksir-taksiran itu kan biasa tuh Bapak Ibu. Begitu pula dengan saya. Waktu masih sekolah atau waktu masih kuliah, diam-diam saya pun juga naksir seseorang. Tapi hati saya naksir, sikap yang saya tampilkan seolah-olah bertentangan. Orang kalau naksir biasanya kan pengen deket-deket, pengen ngajak ngomong terus. Biasanya kan begitu tuh Bapak Ibu. Tapi saya, yang waktu itu sedang naksir seseorang, itu hanya saya batin saja. Kalau ketemu orangnya, saya nyimpang, saya pergi. Kalau orang yang saya taksir tiba-tiba duduk di samping saya, lebih baik saya pergi menghindar. Karena apa? Saya khawatir kalau hati saya diketahui oleh si dia.
karena saya gampang gembrobios. Hati saya dakduk. Wah, lebih baik saya nyingkir daripada malu karena ketahuan perasaan saya. Waktu terus berlalu. Tiba-tiba orang yang saya taksir menulis memo kecil. Dia berkata, "Titik, maukah kamu ketemu dengan saya di warung ini jam sekian?" Wah, saya baca. Wah, ada apa ini? Deg-degan. Saya nunggu, jamnya kok lama sekali. Tiba waktu yang sudah ditentukan, saya berangkat. Saya ketemu dengan dia. Lalu saya bertanya, "Ada apa?" Lalu dia berkata, "Titik, lihat mata saya." Saya tetap tunduk kepala, malu. Kesekian kalinya ia berkata, "Titik, lihat saya." Saya nengok, dan ia mengucapkan satu kalimat yang berkata, "Titik, aku mengasihimu." Ibu bapak, hati saya bersorak walaupun tidak kelihatan. Sampai di asrama, yang mulanya ketika saya mendapatkan tugas membuat makalah, hari ini dosen memberi tugas bikin makalah 10 lembar, kumpul di akhir semester, saya mengerjakannya 1 hari sebelum akhir semester. Jadi malam itu begadang, dadaan bikin makalah. Tapi saat itu, hari ini dosen memberi tugas, malam harinya saya ngeput semangat mengumpulkan tugas, mengerjakan tugas, sampai hari berikutnya saya kumpulkan kepada dosen. Dan teman-teman saya heran, "Kok kamu rajin sekali? Ada apa ini kok tiba-tiba?" Ya, Bapak Ibu, semangat dalam mengerjakan tugas membara ketika saya mendengar ungkapan satu kalimat, "Titik, aku mengasihi kamu." Itu mengundang kekuatan luar biasa, memberi semangat baru kepada saya untuk rajin, untuk tekun mengerjakan tugas-tugas kuliah. Bapak Ibu, kalau satu kalimat saja bisa mendobrak yang namanya keletihan, kelesuan, kemalasan, keengganan, apalagi kalau kita mengerjakan kata kasih tersebut, baru diucapkan saja sudah mengandung kekuatan luar biasa. Apalagi kalau kasih itu dikerjakan secara tuntas. Ibu bapak, mari kita saling mengerjakan untuk mengerjakan kasih. Supaya apa? Supaya kekuatan itu makin menyatu. Bisa mengalahkan yang namanya ketidakberdayaan, bisa mengalahkan yang namanya keputusasaan, bisa mengalahkan yang namanya ngelokro, diubah menjadi semangat baru. Karena apa? Ada kasih yang disatukan, ada kasih yang dikerjakan. Baik itu kasih yang dikerjakan dalam keluarga, antar suami istri, anak dengan orang tua, atau kasih yang dikerjakan dengan diri kita bersama dengan sesama kita. Mari kita saling mengasihi. Mungkin dalam diri kita ada satu pertanyaan. Disitulah persoalannya. Bagaimana jikalau kasih itu hanya bisa dikerjakan sepihak, sementara orang lain tidak mau nerima kasih kita. Apalagi mereka mau mengasihi kita. Bukankah menguras energi, menghabiskan pikiran, menguras perasaan untuk apa? Seolah-olah percuma. Ibu bapak, memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kasih itu ternyata hanya sepihak, tentu itu akan menguras energi kita, menguras perasaan kita. Kita sudah mulai menyapa, tapi orang yang disapa melengos. Ya, kita sudah mencoba memberi perhatian, tapi ternyata disalah mengerti. Memang tidak mengenakan. Tetapi firman Tuhan tetap mengajarkan kepada setiap kita, tetap terus kerjakan kasih sama seperti Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Itu perintahnya. Tugas kita adalah mengerjakan perintah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk hasilnya, mari kita serahkan kepada Tuhan. Diterima atau ditolak oleh sesama, tetap jangan berhenti berbuat kasih. Dimengerti atau tidak dimengerti, tetap kerjakanlah kasih.
Karena itu tugas kita. Dan percayalah, setiap kasih yang kita kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang berakhir dengan sia-sia. Semua akan menghasilkan buahnya. Di bagian ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ingat, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, kita adalah murid-muridnya Yesus. Mari kita ikuti karakter Yesus. Jangan sampai kita yang anak-anaknya, kita menyimpang dari karakter Kristus. Mari kita ikuti karakternya, kita ikuti kasihnya, sampai dunia tahu bahwa kita ini murid-muridnya atau anak-anaknya. Tetap semangat berjuang, kiranya kasih yang kita kerjakan memberikan kekuatan baru, menyemangati kita semua, memberikan penghiburan bagi siapa saja yang membutuhkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan dari Tuhan apabila kami masih seringkali gagal untuk mengerjakan perintah baru ini, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Kadang kami berhenti cukup di hitungan 1, 2, 3 untuk mengerjakan kasih. Ketika kami merasa capek, merasa lelah karena orang yang kami kasihi tidak membalas kasih itu. Tidak ada istilah saling yang kami temui. Kuatkanlah kami Tuhan supaya kami tidak berhenti mengerjakan kasih. Karena setiap kasih yang kami lakukan di dalam nama Yesus tidak akan kembali dengan percuma atau sia-sia. Ajar pula untuk kami belajar mengampuni kesalahan orang lain sebagai bukti bahwa kami mengasihi sesama. Biarlah pengampunan dari Tuhan, itu pula kami kerjakan untuk kami bisa saling mengampuni sesama kami. Kami berdoa bagi pendengar renungan Bina Iman GKI Klasik Solo, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang susah Tuhan hiburkan, yang sedang kebingungan Tuhan memberikan jalan keluar atau damai sejahtera. Yang bergumul dengan ekonomi, berkatilah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berseru. Haleluya. Amin.